Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Tri Partuti selaku koordinator seminar proposal dan kepada Pak Didit Haryono selaku dosen pembimbing penelitian saya dan juga kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk menonton sidang sempro saya kali ini. Perkenalkan, nama saya Nabila Hilzafiani dengan NPM 333417059. Saat ini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Deteksi Cacat Las pada Produksi Pipa Baja menggunakan Sistem Magnetic Induction Tomography. Outline yang akan saya sampaikan: pertama pendahuluan, 2 tinjauan pustaka, 3 metode penelitian, 4 daftar pustaka. Pendahuluan. Latar belakang. Saat ini, industri membutuhkan pipa sebagai salah satu komponen yang sangat penting dalam kegiatan produksinya, seperti saluran migas, pembangkit listrik, dan infrastruktur lainnya. Sehingga kebutuhan pipa baja semakin dalam tiap tahunnya semakin meningkat. Berdasarkan data ISIA, kapasitas produksi pipa baja yaitu 2.243.000 dengan penggunaan kapasitasnya yaitu 28%. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri pipa baja yaitu PT KHI Pipe Industri yang memasok kebutuhan pipa baja di Indonesia sebanyak 15% atau 150.000 ton per tahun. Proses utama yang harus diperhatikan pada produksi pipa baja ini salah satunya yaitu proses pengelasan. Untuk mendapatkan hasil sambungan las yang berkualitas baik dan meminimalkan cacat las yang ditimbulkan, maka diperlukan proses inspeksi. Pada PT KHI Pipe Industri telah melakukan proses inspeksi menggunakan ultrasonic testing, tetapi terdapat kelemahan yaitu inspeksinya hanya bisa dilakukan pada temperatur kamar, sedangkan pipa yang telah dilakukan proses quenching, temperaturnya itu mencapai 60-80 derajat Celcius. Monitoring las pipa baja dilakukan setelah proses annealing hingga temperaturnya 600 derajat Celcius yang menghasilkan pipa baja dengan panjang 100 meter. Sedangkan jika terdapat cacat pada las pipa dengan panjang 100 meter tersebut, maka pipa tidak jadi dijual dan akan menjadi scrap. Hal ini tentu akan menambahkan biaya produksi pada PT KHI Pipe Industri. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilakukan penelitian selanjutnya menggunakan magnetic induction tomography, di mana latar belakang monitoring las pipa baja pada temperatur 80 derajat Celcius secara online. Sensor MIT ini sudah diteliti sebelumnya oleh PT Sitech Lab Edward Technology dan cacat las yang dideteksi yaitu 6-8 mm. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat mendeteksi ukuran cacat sampai 1 mm atau di bawahnya dengan monitoring secara real-time. Penelitian sebelumnya pada tahun 2014 telah dilakukan oleh Sutisna dan kawan-kawan yaitu flow detection in welded metal using magnetic induction tomography. Teknik inspeksi MIT ini menggunakan sensor planar MIT 2 coil dan simulasinya menggunakan finite element method. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai fasa pada daerah las normal lebih tinggi daripada daerah las rusak. Kemudian pada tahun 2019, pengujian prototipe sistem inspeksi berbasis magnetic induction tomography untuk pengendalian dan monitoring kualitas pipa baja di PT KHI Pipe Industri oleh Haryono di tahun 2019. Hasil percobaannya yaitu mendeteksi cacat las dengan ukuran 6-8 mm. Pada tahun 2020 dilakukan oleh Huda dan kawan-kawan yaitu Characterization of Magnetic Induction Coil Sensor for Void Detection in Steel Plate. Percobaan ini dilakukan dengan memvariasikan frekuensi dari 10 kHz hingga 2,5 MHz dengan tegangan inputnya yaitu 20 volt. Hasil yang diperoleh semua desain dapat membedakan udara dan benda baja normal dengan pengukuran amplitudo. Kemudian pada tahun 2021 targetnya yaitu inspeksi cacat las retak dengan ukuran kurang dari 1 mm secara real time. Tujuan dilakukannya penelitian yaitu yang pertama mengidentifikasikan cacat las retak yang berada di pipa baja PT KHI Pipe Industri. 2. Prototipe alat detektor cacat las yang mampu mendeteksi cacat las dengan ukuran kurang dari 1 mm. 3. Memonitoring kualitas pipa baja di PT KHI Pipe Industri menggunakan alat magnetic induction tomography secara real time. Tinjauan pustaka. Pipa baja ERW atau Electric Resistant Welding merupakan salah satu jenis pipa baja yang diproduksi dengan cara mengalirkan arus listrik berfrekuensi tinggi, sehingga pada bagian kedua sisi plat baja akan mengalami panas dan dengan adanya proses
penekanan, maka terjadinya penyambungan kedua sisi pipa tersebut dengan pengelasan. Spesifikasi pipa baja RW pada PT KHI Pipe Industri yaitu total kapasitasnya 150.000 ton per tahun dengan kecepatan maksimum 40 meter per menit. Spesifikasi API 5L, diameter setengah inci sampai 20 inci, ketebalan dindingnya 2,77 mm sampai 16 mm, dan materialnya yaitu grade material Max API X65. Pengelasan pipa baja. Produksi pipa RW biasanya menggunakan pengelasan High Frequency Resistant Welding atau HFRW, yang merupakan salah satu jenis pengelasan yang dilakukan dengan mengalirkan arus listrik yang cukup tinggi untuk memanaskan benda kerja, di mana pada saat pemanasan benda kerja berlangsung diikuti dengan pemberian gaya tekan untuk menggabungkan benda kerja tersebut. HFRW ini bekerja dengan frekuensi sebesar 10-500 kHz. Pengelasan HFRW memiliki tingkat produktivitas dan efisiensi yang tinggi dalam melakukan proses penyambungan logam. Hasil dari pengelasan akan terbentuk beberapa daerah. Yang pertama, logam las. Nah, logam las merupakan bagian dari logam pada saat pengelasan mengalami perubahan fasa dari cair menjadi padat yang memiliki komposisi terdiri dari komponen logam induk dan bahan tambah dari elektroda. Yang kedua, ada logam induk yang merupakan logam dasar di mana tidak terjadi perubahan struktur maupun sifat yang dimiliki logam tersebut. 3, ada heat affected zone atau HAZ yang merupakan daerah logam dasar yang bersebelahan dengan logam las yang selama proses pengelasan berlangsung mengalami siklus termal dan pemanasan dan pendinginan cepat, sehingga daerah ini merupakan daerah yang paling banyak timbul cacat. Salah satunya yaitu cacat las retak. Nah, cacat ini merupakan akibat pengelasan logam di sekitar las mengalami siklus termal yang cepat sehingga terjadinya deformasi. Hal ini erat sekali hubungannya dengan terjadinya cacat las yang secara umum mempunyai pengaruh yang fatal terhadap keamanan konstruksi material yang dilas. Nah, cacat las retak dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu retak dingin dan retak panas. Retak dingin adalah akibat retak yang terjadi pada daerah HAZ dengan temperatur kurang dari 300 derajat Celcius. Retak dingin ini dapat terjadi pada daerah panas yang sering terjadi. Sedangkan retak panas merupakan retak akibat pembebanan tegangan pada daerah pengaruh panas yang terjadi pada suhu 500 derajat Celcius hingga 700 derajat Celcius. Magnetic Induction Tomography merupakan teknik pencitraan dengan resolusi rendah yang digunakan untuk merekonstruksi distribusi permeabilitas magnetik pada sebuah objek. Prinsip dasar MIT ini menggunakan teori induktansi dasar dan teori arus eddy. Dengan melewatkan arus bolak-balik ke dalam koil eksitasi, medan magnet primer yang dihasilkan akan menginduksi medan listrik yang dapat dideteksi oleh koil pengukur. Dari medan ini, tegangan induksi dapat diukur. Jika ada benda konduktif yang ditempatkan dalam medan magnet yang berubah-ubah ini, maka akan memunculkan arus eddy yang juga menghasilkan medan magnet sekunder. Kemudian, MIT memiliki 3 sistem. Yang pertama, sistem sensor yang akan mengelilingi objek. Yang kedua, ada rangkaian listrik untuk melakukan akuisisi data proyeksi. Sifat kelistrikan yang berbeda antara baja dan berbagai cacat akan ditunjukkan pada sinyal ini. Kemudian ada sistem visualisasi dari proyeksi hasil pengukuran di sekeliling objek akan direkonstruksi dengan algoritma rekonstruksi untuk mendapatkan citra. Sensitivitas matriks. Sensitivitas matriks merupakan gambaran intensitas medan dari ruang pengukuran yang memiliki daerah nilai terukur tertentu. Sensitivitas dicari untuk mengetahui letak distribusi posisi nilai terukur terhadap daerah pengukuran sensor. Sensitivitas matriks dalam MIT berhubungan dengan perubahan dalam pengukuran perubahan distribusi konduktivitas. Terlihat pada persamaan berikut ini. Keterangannya yaitu M sama dengan jumlah pengukuran sebanyak AX dikali A-1 bagi A sama dengan banyak sensor, N sama dengan jumlah elemen finite elemen mesh, sigma K daerah dari elemen K, A, P, dan AC sama dengan solusi dari problema maju ketika arus dalam koil sebesar EP dan EC. Faktor-faktor yang mempengaruhi monitoring dengan MIT. Yang pertama, jarak sensor dengan partikel yang diamati. Besarnya kuat medan magnet juga berpengaruh pada medan magnet yang terjadi. Semakin besar jarak induksi magnet, maka nilai kuat medan magnetnya akan semakin kecil. Persamaannya yaitu B sama dengan permeabilitas dikali arus dibagi 2 kali V dikali jarak kuat medan magnetnya.
Yang kedua, perbedaan zat yang diamati. Perbedaan zat yang diamati dengan MIT berpengaruh pada proses pengambilan citra, dikarenakan setiap partikel memiliki nilai permeabilitas dan permitivitas yang berbeda. Perbedaan inilah yang menjadikan MIT menghasilkan citra untuk monitoring. 3. Jumlah koil. Jumlah koil yang digunakan dapat memberikan kontribusi gambar yang tepat dan jelas pada internal pipa. 4. Jumlah lilitannya. Banyak lilitan sebagai medan magnet yang kuat membutuhkan jumlah lilitan yang lebih banyak untuk setiap koil. Namun penentuan jumlah lilitan untuk sensor koil bergantung pada impedansi, masukan, dan frekuensi pengoperasian dari koil. Metode penelitian. Diagram alir penelitian ini diawali dengan persiapan alat dan bahan, kemudian rancangan model eksperimen dengan coil transmitter dan deceiver menggunakan kawat tembaga, lalu dilakukan karakterisasi sensor MIT untuk mengetahui frekuensi resonansi yang optimum, kemudian dibuat cacat retak artifisial pada plat baja dengan diameter 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, dan 6 mm. Lalu dilakukan perakitan komponen sensor MIT, data akuisisi sistem, dan osiloskop. Kemudian percobaan dengan variasi lilitan kawat tembaga sebanyak 1000, 2000, 3000, 4000, dan 5000 lilitan. Kemudian dilakukan pemindai plat baja dilakukan dengan laju ukur 0, 1, 2, 3, 4, 5 meter per menit menggunakan temperatur kamar. Kemudian didapatkan nilai beda fase yang akan diolah menjadi citra. Lalu citra disimulasikan dan distribusi sensitivitas. Kemudian didapatkan data pengamatan, dilakukan pembahasan dengan berbagai literatur dan kesimpulan. Alat yang digunakan pada penelitian ini pertama signal generator untuk menghasilkan sinyal sinus dengan frekuensi yang dapat diatur. 2. Current driver untuk menjaga agar arus yang diberikan ke sensor selalu konstan. 3. Fase shifter untuk menghasilkan sinyal kosinus. 4. IQ demodulator yang berperan untuk mendapatkan sinyal yang akan menjadi I dan Q setelah difilter. 5. Low pass filter untuk mengekstrak nilai DC. 6. Data akuisisi sistem atau DAS yang berfungsi untuk mengolah hasil sinyal yang diperoleh sensor menjadi sinyal yang berguna sebagai informasi. 7. Osiloskop berguna untuk memproyeksikan bentuk sinyal listrik agar dapat dilihat dan dapat dipelajari. 8. Sensor MIT untuk mendeteksi cacat yang retakan pada pelat baja. 9. Amplifier untuk penguat tegangan dan arus pada saat karakterisasi coil receiver. 10. Multimeter untuk mengukur komponen kelistrikan seperti arus, tegangan, dan hambatan. Bahan-bahan yang digunakan pada penelitian ini yang pertama kawat tembaga. Alasan penggunaan kawat tembaga karena sifat-sifatnya yang baik terhadap konduktivitas listrik, konduktivitas termal, dan juga terhadap ketahanan korosinya. Kemurnian kawat tembaga yang digunakan pada penelitian ini yaitu 99,9%. 2. Plat baja. Benda uji yang digunakan pada penelitian ini yaitu plat baja SS400. Komposisi yang ada pada plat baja ini yaitu karbon, mangan, silikon, sulfur, dan fosfor yang biasanya digunakan untuk aplikasi struktur konstruksi. Berikut ini daftar pustaka yang saya pakai. Sekian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.